Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik wa ala alihi washabbi. Semoga Buya dan Umi diberi umur panjang dalam ketaatan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Punten, ada yang bertanya kepada kami Buya dan Umi, bagaimana ke depannya anak-anak yang nyantri di Al-Bahjah jika sudah lulus nanti? Karena biasanya orang-orang daerah atau kampungnya sangat berharap akan bisa berguna di daerahnya karena memang di kampungnya sangat membutuhkan ilmunya. Mohon penjelasannya Buya Umi. Dan ada sahabat kami yang bercerita kalau anaknya diinginkan oleh ustadz setempatnya untuk mengajar karena kebetulan anak tersebut punya potensi dan penghafal Quran. Baik, jadi kalau di Al-Bahjah akan kami arahkan kepada sesuatu yang bermanfaat dan nanti ada prioritas. Misalnya kita lihat santri itu potensinya tinggi. Kita tahu di kampungnya sangat dibutuhkan. Cuman untuk potensi sekelas dia tidak seharusnya diletakkan di kampungnya, maka tidak kita letakkan di kampungnya. Akan kita bawa ke tempat yang dia lebih manfaat. Adapun kampung yang butuhkannya akan diberi oleh muridnya dia nanti pada akhirnya. Atau yang dididik sama dia. Dia kita tugasi untuk mengkader orang di pesantren ini nanti untuk kirim ke tempatnya dia. Jangan sampai anak punya potensi besar seperti dia, hanya ngerjakan urusan-urusan yang kurang manfaatnya adalah lebih kecil lagi daripada potensi di. Jadi kita ingin maksimalkan. Dia seperti itu. Dia tahu kalau bicara tentang butuh, siapa yang nggak memerlukan ustadz? Orang di pelosok gunung sana tetap butuhkan ustadz. Dimanapun memerlukan ustadz. Tapi jangan sampai seorang yang punya potensi besar, ya kan? Potensi besar, tak tahunya hanya dikembalikan ke tempat yang kecil. Maka sebetulnya kita telah membadzirkan ilmunya. Sementara yang kecil tadi bisa diselesaikan oleh orang yang diatur oleh dia. Itu bukan berarti karena kita meremehkan enggak dong. Karena ada begini loh ya. Misalnya kalau kita paham ada kebakaran gubuk kecil sama kebakaran rumah gede, mana kita perhatikan dulu? Ya gitu dong. Kan jadi permasalahan di kampung sama permasalahan ini solusinya ini diperlukan tenaga besar, maka diarahkan ke yang gede dong. Adapun kan kita misalnya punya anak 3, yang gede sama yang kecil sama sedang. Kemudian kita harus menyelesaikan masalah. Ada kebakaran di tempat yang gede sama yang kecil. Masa yang gede selesaikan yang enggak. Yang kecil kamu nyiram yang di sana ya, kamu nyiram yang di sini. Kan gitu. Ya, jadi oh iya dong. Ya justru itu yang benar. Kita nggak perhatian. Oh enggak perhatian. Karena apa? Ada kejahatan yang lebih besar lagi. Bahkan mungkin di kampung itu aman-aman saja. Iya kurang. Siapa yang nggak merasa kurang ilmu hari ini? Ya. Hanya orang sombong saja kok. Nah, seperti itu. Jadi masa depan anak-anak kami akan kita arahkan. Bahkan mungkin tidak harus pulang kampung halamannya. Akan tapi kita tukar nanti. Yang di kampung halamannya orang lain. Ya, ya. Kadang ada orang tua yang kadang buru-buru Bu ya, karena ngerasa anaknya sudah hafal Quran dan merasa di kampungnya ada kebutuhan. Jadi kadang ya mohon maaf kadang ada sebagian orang tua tuh yang nggak sabar Bu ya, sehingga akhirnya mengambil anak tuh di saat sebenarnya anak tuh belum waktunya untuk keluar gitu. Itu gimana Bu ya? Kalau orang buru-buru malah nggak dapat masalah. Kalau orang buru-buru itu biasanya akan mendapatkan sesuatu lawannya. Ini memang ada, baru ngafal Quran saja sudah ditarik begitu, Bu. Padahal para asatidz sudah membincangkan ini anak punya potensi, ngafalnya cepat dan fahamnya cepat. Kalau dididik, insya Allah dia bisa menjadi orang hebat. Cuman orang tuanya memang orang yang pandangannya sempit, memang tidak punya pengalaman. Artinya waktu menyekolahkan anak, mondokkan anaknya belum pasrah. Dia dengan pikirannya sendiri, dengan otaknya sendiri, makanya sudah anaknya akan dibuat seperti keinginan dia. Semestinya kalau sudah kita nyerahkan ustadz sesuai dengan pikiran ustadz yang besar pikirannya. Kalau kita sebagai seorang wali santri di kampung, pikiran kita sempit. Karena permasalahan kita hanya permasalahan kampung. Permasalahan kita permasalahan lokal kecil. Sementara anak kita harus ngurusi sesuatu yang besar. Nah ini adalah banyak orang tua semacam itu. Akhirnya diambil. Setelah itu nggak bisa hanya guru Quran saja dari kawan. Bukan berarti kita nyepelekan guru Quran. Quran saja sayang dong, dia punya potensi. Ya, Quran yang lainnya dan ya. Itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi apa? Umirna bi tadabburil Qur'ani. Nah. Umirna bi wa tarakna yang katakan umirna bi tadabburil Qur'ani. Wa qad takaffala Allah bi hifdhihi. Walakinna in sakhalna fi hifdhihi wa tarakna tadabbura. Kata Syekh Sya'rawi. Ini urusan Qur'annya. Kita itu diperintahkan untuk apa sih? Memahami, merenungi Al-Qur'an. Adapun yang menjaga Al-Qur'an Allah
Dalam Al-Quran disebut inna nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Allah menjaga Quran. Walakinna akan tapi kami insaghalna bihifdhihi, kita lebih sibuk ngafalin Quran, wa tarakna tadabburah, tidak pernah merenungi Al-Quran. Beliau adalah Syekhul Mufassirin. Kalau bertanya urusan ahli Quran pada zaman ini ya beliau yang baru wafat berapa tahun yang lalu. Artinya banyak orang itu menganggap sudah selesai di situ. Enggak. Justru di Al-Bahjah misalnya kita jadikan hafalan Quran adalah dasar yang istimewa. Yang punya hafal Quran dengan ketangkasan dalam menghafal, kemudian dia adalah berbakat. Maka setelah kelihatan bakatnya, dia akan kita ces dengan ilmu yang lainnya. Sehingga dia bukan sekedar menghafal Al-Quran, tapi dia memahami Al-Quran. Sayang dong. Ada bakatnya, kecerdasannya, kecakapan dalam menghafal. Ternyata tidak kita beri sesuatu, akan berlalu bersama bergantinya waktu, hari, tahun, bulan tahun, berakhir sehingga hilang, nyesel. Bu ya, baik Bu ya. Dan kalau Bu ya, ada orang tua yang seperti itu gitu Bu ya, di saat anak sebenarnya nggak punya keinginan, jadi nggak selaras antara orang tua dengan anak. Kita bingung sih, itu seperti itu nasib sebetulnya, nasib anak yang nggak bisa dibesarkan, kasihan. Mau gimana lagi? Iya. Kita berikan masukan. Nggak boleh anak melawan Bu ya? Oh nggak boleh dong, karena kan urusannya hanya untuk masalah afdol dan afdol sama afdol kan. Kan itu sudah manfaat juga di rumahnya kan. Hanya kasihan saja, makanya kami himbau kepada orang tua itu kalau sudah mondok kan itu pasrah ke gurunya. Ide-ide guru itu udah pengalaman sana sini. Ya. Kalau nyekolahkan mondokkan anaknya dengan otaknya sendiri ya repot, anaknya jadi begitu nanti. Sesuai dengan pikiran seorang ayah dan ibu. Sementara seorang guru punya harapan. Seorang guru itu kan sudah naik tangga berikutnya, tangga jadi kelihatan lebih luas. Jadi anaknya Anda ini akan diletakkan di mana yang manfaatnya lebih besar. Hendaknya pasrah begitu. Iya, subhanallah ya. Berarti memang penting banget bagi orang tua itu sebenarnya untuk pasrah dan untuk ya bisa sambung dengan berapa kali juga sering kejadian para asatidz membincangkan seorang anak yang berbakat. Tiba-tiba hari raya diambil anaknya. Sampai hari ini orangnya bingung memondokkan lagi anaknya di sini. Lah kan? Karena dia mengatur memondokkan anaknya tidak menyerahkan. Dia ngatur dari luar. Ya, ini bahaya, sudah nggak bisa. Baik, subhanallah. Makanya kita ingin mengalihkan cara pendidikan dulu. Kalau mondok di Al-Bahjah begitu caranya aturan. Ada kepatuhan. Ada kepatuhan. Kalau tidak ambil saja. Karena apa? Percuma kalau kita mendidik anak yang orang tuanya nggak patuh dan anaknya tidak patuh. Susah ya. Karena waktu memondokkan di sini harus punya keyakinan bahasanya di sini akan diarahkan kemana.